Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazila Syariani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode langsung atau metode thoriqoh mubasyirah. Apa sih metode thoriqoh mubasyirah itu? Nah, metode langsung atau metode thoriqoh mubasyirah ini ialah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan bahasa asing. Di sini itu seorang guru menggunakan bahasa asing full tanpa sedikit pun menggunakan bahasa anak didik. Ketika anak didik tidak mengerti dalam metode ini, guru itu akan menggunakan alat peraga atau bahasa isyarat agar anak didik itu mengerti. Kemudian pada dasarnya metode langsung itu sangat utama dalam pembelajaran metode asing. Kenapa? Karena dalam metode langsung ini siswa dapat melatih kemahiran berbicara menggunakan bahasa Arab tanpa menggunakan bahasa ibu sedikit pun. Dalam metode ini tuh terbilang cukup sulit untuk anak didik, tetapi juga menarik dan cukup menantang. Kemudian ciri-ciri dari metode ini itu yang pertama, tujuan dasar yang diharapkan oleh metode ini itu dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab, bukan dengan bahasa ibu seorang siswa. Terus kemudian yang kedua, hendaknya pembelajaran bahasa Arab menggunakan bahasa Arab, tidak dengan media yang lain atau menggunakan bahasa yang lainnya. Kemudian selanjutnya, percakapan antar individu merupakan bentuk pertama dan yang umum untuk digunakan dalam masyarakat. Kemudian di awal pembelajaran siswa dikondisikan untuk mendengarkan kalimat-kalimat sempurna dan mempunyai makna kalimat yang jelas, kata atau kalimat yang jelas. Kemudian dalam metode ini itu nahwu sebagai alat untuk mengatur ungkapan berbahasa. Kemudian dan masih banyak juga ciri-ciri yang lainnya yang ada dalam metode ini. Kemudian metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana kekurangannya yaitu karena metode ini tuh terfokus pada bahasa lisan, jadi siswa itu menjadi lemah dalam kemampuan membaca. Jadi seorang siswa itu hanya mahir berbicara, tetapi masih kurang dalam hal membaca huruf atau kitab yang tidak berharokat. Kemudian yang kedua itu karena ada ruang kebebasan dalam berbicara, jadi pada situasi yang tidak diprogramkan terjadi kebebasan yang tidak terpuji dalam menggunakan kata dan struktur kalimat. Jadi seorang pelajar itu mencampur adukan antara dialek bahasa asing ini atau dialek bahasa Arab ini dengan bahasa ibunya. Kemudian yang ketiga, karena mengasingkan bahasa ibu, maka murid ini terkadang hanya mengetahui struktur dari konteksnya saja. Kemudian kekurangan dari metode ini yang terakhir ialah karena model pelatihannya menggunakan teknik menirukan dan menghafalkan kata atau kalimat, sehingga terkadang menimbulkan kebosanan, terutama pada orang dewasa. Nah, kemudian di balik kelemahannya, metode ini juga terdapat kelebihan. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, kelebihannya menurut Fasurozi dan Erta Mahyuddin. Yang pertama, siswa itu terampil menyimak dan berbicara karena mereka mendapat banyak latihan dan bercakap-cakap, khususnya mengenal topik-topik, terutama topik-topik yang sudah terdapat di dalam kelas. Yang kedua, siswa itu menguasai pelafalan dengan baik, seperti atau mendekati native speaker atau penutur asli bahasa Arab. Kemudian siswa itu dapat mengetahui banyak kosakata dan pemakaiannya dalam kalimat, sehingga siswa ini tuh udah gak aneh menemukan teks-teks teks atau yang berhubungan dengan bahasa Arab. Meskipun dalam membacanya itu siswa itu lemah dalam metode ini. Kemudian yang keempat, siswa memiliki keberanian dan spontanitas dalam berkomunikasi karena sejak awal telah dilatih untuk
berpikir bahasa target sehingga tidak terhambat oleh proses penerjemahan. Kemudian yang terakhir ini, siswa mengetahui tata bahasa secara fungsional, tidak sekedar teoritis. Artinya siswa ini tuh dapat mengontrol kebenaran ujarannya, bukan hanya sekedar teori seperti itu. Jadi kesimpulannya, metode langsung atau metode thoriqah mubasyirah ini ialah metode yang cara penyajiannya itu langsung kepada bahasa pengantar, tidak sedikit pun menggunakan bahasa peserta didik. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.